Visa final exit atau huruf nihai dalam bahasa Arab kira-kira bisa nggak sih dibatalkan? Kemudian siapa yang bisa membatalkan? Kemudian caranya bagaimana? Apakah ada jangka waktunya untuk bisa dibatalkan? Dan berapa biaya yang harus kalian keluarkan untuk membatalkan visa final exit tersebut? Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian sukses dan pastinya sehat di luar sana. Hari ini kita akan membahas seputar visa final exit ya. Ini buat teman-teman yang nanyain ke saya, karena beberapa teman tuh nanyain, Mas, aku tuh sebenarnya masih pengen kerja di Arab Saudi misalkan, tapi bosku ngasih aku visa final exit. Aku pengen pindah kafil, tapi bosku ngasih visa final exit. Itu bisa dibatalin nggak sih? Atau kita bisa nggak sih pindah ke kafil yang baru? Caranya bagaimana? Jadi kebetulan aku ngalaminya sendiri, jadi ini adalah murni pengalaman pribadiku dan itu nyata sekali. Selain itu kita juga akan membahas yang infonya katanya seputar visa final exit untuk dibatalkan. Jadi visa final exitku tuh mulai berlaku tanggal 25 September dan berakhirnya itu tanggal 22 November. Selama waktu itu, dalam jangka waktu itu aku cari-cari informasi. Ada yang bilang bahwa visa final exit itu bisa dibatalkan, tapi dikasih jangka waktu, misalkan dalam waktu seminggu pertama, 2 minggu pertama, seperti itu. Jadi aku tuh kayak khawatir, wah ini udah lama, kira-kira bisa nggak sih gitu. Dan ternyata selama visa final exit berlaku, sampai visa itu belum berakhir, kalian masih bisa membatalkannya. Oke, jadi buat teman-teman yang berharap pengen dibatalin, kalian masih punya waktu selama visa final exit itu masih berlaku. Walaupun 1 hari sebelum visa final exit itu berakhir atau expired. Kemudian siapa sih yang bisa membatalkan visa final exit, atau prosesnya itu seperti apa? Apakah kita bisa langsung pindah kafil tanpa membatalkan, atau dibatalkan dulu baru pindah kafil? Seperti itu. Jadi ini fakta banget ya. Kemarin itu aku coba cari informasi dari orang Arabnya sendiri. Jadi aku dapat beberapa calon majikan yang bisa bantuin untuk masalahku ini. Entah itu dibatalin visa final exitnya atau langsung nagel kafalah tanpa minta izin ke bosku yang saat ini. Katanya seperti itu. Kemudian siapa sih yang bisa membatalkan visa final exit, atau prosesnya bagaimana? Misalkan nggak usah dibatalin tapi langsung nagel kafalah. Jadi ini murni pengalamanku pribadi dan itu nyata banget, aku menjalani sendiri selama visa final exitku itu masih berlaku. Jadi aku tuh di awal-awal itu cari beberapa kafil yang bisa bantuin. Kemudian aku dapat satu nih, katanya seperti ini, Ferry, kalau kamu mau nagel kafalah sama saya, hari ini juga, saat ini juga aku bisa bawa kamu ke kantor yang bisa bantuin gitu. Jadi kantornya itu katanya kuat gitu. Jadi mungkin kantornya itu orangnya bener-bener pinter yang bisa cari celah jalan seperti itu tanpa harus minta izin ke majikan yang saat ini. Jadi prosesnya seperti ini. Visa final exit tidak dibatalkan, tapi langsung kita nagel kafalah. Katanya sih seperti itu. Nanti baru ngirimin surat atau email apalah kemana gitu. Jadi untuk di prosesnya itu agak rumit, tapi katanya bisa. Tapi ingat, itu tidak dibatalkan visa final exitnya. Kemudian aku cari sendiri info ke maktab. Kemudian aku nanyain, dan katanya sih yang bisa membatalkan hanya kafil kita saat ini atau bos kita saat ini. Cuman pertanyaanku, bisa nggak sih dibatalin? Siapa yang batalin? Tapi aku nggak nanya, kira-kira aku mau nagel kafalah ini bisa nggak sih? Mungkin kalau maktab, mungkin ya, kalau maktab atau kantor bilang, ini nggak usah dibatalin, tapi kamu harus nagel kafalah langsung. Mungkin prosesnya seperti itu, tapi tidak dijelaskan. Karena saya nanyanya, bisa nggak sih dibatalin tuh? Siapa sih yang bisa membatalkan? Pertanyaanku hanya seperti itu sih. Kemudian aku coba pergi ke KJRI juga sama jawabannya. Jadi aku nanya, Pak, bisa nggak sih ini visa final exit dibatalkan gitu? Siapa sih yang bisa gitu? Ternyata jawabannya juga sama, bisa. Tapi yang membatalkan hanya majikanku saat ini yang memberikan visa final exit. Jadi fix jawabannya sama ya. Jadi untuk kafil yang tadi yang nawarin saya itu sistemnya mungkin bener ya. Jadi kita tidak membatalkan, tapi kita langsung nagel kafalah, tapi dengan jalan yang rumit. Kemudian aku dapat calon majikan yang kedua yang bisa bantuin aku. Jadi calon majikan yang pertama tadi aku keep dulu nih. Aku nggak mau langsung transfer ke dia karena aku juga berhak untuk memilih. Terus aku nanya ke calon majikan yang aku temuin kedua, jadi jawabannya juga sama. Jadi dia itu tidak membatalkan visa final exit, tapi langsung pindah kafil atau nagel kafalah
Kemudian dia akan mengirimkan surat atau email atau apalah ke mana gitu. Kemudian aku mikir udahlah nggak usah pakai yang ribet-ribet seperti itu. Jadi kuncinya hanya di majikanku saat ini yang bisa membatalkan. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian kalau pengen membatalkan atau pengen nanggil kafalah, kalian ada harapan. Coba temuin calon kafil yang kuat, yang punya kenalan maktab yang kuat, yang bisa kerjanya itu rumit gitu loh, punya jalan keluar itu coba dulu. Kalaupun kalian nggak bisa, kalian harus nego ke majikan saat ini, dan pastinya ada pengorbanan yang harus kalian berikan. Kemudian berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk membatalkan visa final exit itu atau kita nagel kafalah? Yang pastinya gini ya, semuanya tergantung nego ya. Jadi calon majikan yang kedua, yang dua ini, dua calon majikan yang aku temuin, katanya sih kita tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk nagel kafalah sama dia, karena dia tahu aturan atau jalannya seperti apa. Karena ibaratnya begini, kita tuh udah selesai kontrak, kita pengen nagel kafalah tapi tidak diizinkan, bahasanya seperti itu. Makanya kedua calon majikan itu pede gitu, pede untuk bisa bantuin kita. Kemudian untuk biaya yang harus kita keluarkan ke bos yang saat ini yang memberikan kita visa final exit itu berapa sih? Itu semua tergantung nego ya. Jadi kemarin-kemarin itu majikan pertama itu dia mintanya 10.000 ke calon bosku yang baru yang pilihan dia, itu mintanya 10.000, udah oke, mau dikasih 10.000. Kemudian aku bilang aku nggak mau ke situ, tapi aku pengen cari bos sesuai dengan pilihanku sendiri. Kemudian bosku menaikkan harganya, katanya minta 18.000, 15.000, pokoknya ganti-ganti seperti itu. Jadi tergantung negonya. Akhirnya karena nggak ada yang mau dan aku nggak mau ke tempat yang 10.000 itu tadi, akhirnya ya udah visa final exit itu diberikan ke saya oleh bosku saat ini. Kemudian aku coba nego sama majikanku yang saat ini, kira-kira visa itu bisa dibatalin nggak sih? Nanti aku akan kasih kamu sejumlah uang dari uangku pribadi daripada kamu nggak dapat sama sekali, tak gituin. Jadi kamu udah mengesitkan saya, nggak ngasih tiket. Kalaupun kamu ngasih tiket, nanti kamu rugi ngasih tiket lagi, kamu udah rugi tambah rugi lagi. Akhirnya aku bilang seperti itu, kamu tak kasih uang sekian, nanti dibatalin. Akhirnya setuju, dan pada akhirnya ya sampai saat ini bisa dibatalin. Jadi untuk biaya yang harus kalian keluarkan itu tergantung nego kalian dengan bos kalian saat ini. Jadi mungkin kata kuncinya adalah daripada kamu nggak dapat sama sekali, mendingan kamu tak kasih sejumlah uang sekian. Daripada dia mintanya misalkan di atas 10.000, 20.000, lah mending dia dapat 5.000 atau 8.000 daripada nggak dapat sama sekali. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.